Hai guys, sekarang kita mau ngomongin tentang bukunya Sharon. Oke, jadi gue mau nanyain beberapa pertanyaan, siap? Siap dong. Oke, nomor 1 nih. Alasan lu buat buku kertas buram itu apa? Jadi alasan gue tuh karena ini kan mencakup tugas UAS gue. Jadi emang disuruh bikin buku dan gue milih bikin buku puisi dengan judul Kertas Buram. Gitu. Terus yang kedua nih, makna dari judulnya itu. Ini bagian paling seru sih kalau menurut gue. Karena buat opening nih ya, jadi gue tuh emang bikin puisi tuh udah lama. Dari kelas 7 itu udah mulai rutin bikin puisi. Nah, dan gue mulai upgrade gaya bahasa gue sama ciri khas dari puisi-puisi gue tuh pas SMA. Dan ada makna kertas buram itu karena dulu tuh gue demen banget bikin puisi itu di kertas apa tuh bilangnya kayak kertas daur ulang. Jadi kertasnya warnanya kan abu-abu gitu kan. Terus gue tuh demen banget nulisnya tuh di kertas itu pakai pensil. Kayak menurut gue ada nilai estetika tersendiri aja gitu kan. Terus gue tuh dulu jadi pas masa SMA tuh kan gue kan yang nggak terlalu gimana kan di sekolah. Jadi gue banyak mengungkapkan perasaan gue banyak kayak curahin segala macam tuh ke puisi. Makanya terkumpul lah banyak banget puisi gue, dan itu jadi salah satu bagian dalam hidup gue sih. Nggak bisa gitu kayak lepas dari puisi gitu. Sampai pernah kayak di tas gue tuh harus selalu ada kertas daur ulang itu, kertas buram itu. Makanya itu jadi poin banget sih. Oke. Nih kan salah satu dari puisi di buku lo tuh kan ada berjudul Sejalan. Nah, makna dari puisi itu tuh apa tuh? Sejalan ya. Kayaknya nih, wah sesuatu banget nih. Iya. Jadi di puisi Sejalan tuh itu kayak menggambarkan kayak satu pasangan tuh lagi selek dan pihak cowoknya tuh pengen balik lagi. Nah, terus di sini tuh ada kata-kata yang dibilang bahwa cinta itu harus sejalan, tapi cintaku tidak demikian. Cintaku dan ceritaku penuh siksaan. Terus di bait terakhir, aku tak tahu kapan berhenti, tapi kamu tahu kapan menepi. Terus dia nanya, apakah ini sejalan? Terus cewek itu jawab, sepertinya kita tersesat. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya satu arah, cuman endingnya tuh kayak nggak bagus gitu loh. Kayak ceweknya memutuskan bahwa kayaknya kita nih salah jalan gitu loh. Sebenarnya mereka jalan bersama-sama, cuman tujuannya mulai nggak jelas gitu. Nah, siapa itu ya? Jangan gitu dong Kak. Oke, terus ada lagi nih puisi yang namanya Makan Siang. Makan Siang. Nah, itu ada di bab 2. Itu tuh ada siapa nih di puisi itu, ada siapa nih? Lu ceritain siapa nih? Ini kayaknya nih kayak sesuatu yang ngeblur guys. Jangan ngeblur. Nah. Apa nih? Nah gitu. Siap. Ya, jadi makan siang ya. Ini dibilang jarum jam mengarah tepat pukul 12 siang. Nah, ngomongnya yang penting kalian bisa dengar kita. Oke, itu udah pencet aja. Seperti ini guys. Nah, jadi ya seperti umumnya kan jam 12 tuh kita harusnya kan makan siang kan. Ini sebenarnya di balik puisi ini tuh orang ini tuh suka makan tuh telat. Jadi ini salah satu teman aku juga. Dia tuh kalau kerja tuh suka lupa waktu, jadi makannya tuh suka telat. Nah, dan ada background story antara aku sama dia sih sebenarnya. Jadi tiap kali jam makan siangnya dia, aku tuh selalu nemenin gitu. Makanya di sini juga ada kata-kata di mana tidak lupa dan tidak terlewatkan gitu. Oke, udah. Nah, mendekati penghujung di akhir-akhir buku ini nih, ada puisi yang namanya Asbak guys.
Ini gue sekalian tape. Oke. Nah, Siap. apa tuh maknanya? Maknanya Asbak cuy. asbak nih. Aduh. Apa nih? Makanya buku gue tuh 17 plus nih. Ini nggak boleh nih anak kecil nih yang baca nih. Lanjut. Kenapa? Kebetulan kan emang gue kan ngudut nih. Ngudut. Kebetulan gue kan perokok. Ya. Gue ngambil sudut pandang dari sebuah asbak gitu kan. Ya selama ini kan kayak sadar nggak sadar nih guys, asbak tuh selalu taruhnya itu pasti di meja, terus udah nggak ada yang lain lagi. Terus biasa kita buang abu rokok pasti di asbak dong, gitu kan. Makanya di sini tuh gue mention di puisi gue tertinggal di sudut meja. Itu bener dong tadi Manovia, di mana dia emang selalu ada either di tengah, tapi kan dia tuh selalu disudutkan gitu. Kalau di meja kayak nggak penting sebenarnya ada dia apa nggak ada gitu kan. Nah terus di sini hidup atau mati sama-sama menanti, sama-sama menjadi tempat menampung abu. Kayak menurut gua kayak asbak tuh nggak peduli rokoknya tuh mati atau hidup tuh nggak peduli, kayak dia tuh yang penting dia guna gitu kan. Lalu gue mention di akhirnya sama-sama menjadi tempat menampung abu tuh gue menggambarkan kayak gue itu asbak, karena gue emang selalu jadi tempat penampungan abu yang dimana ketika lu tiup semua itu bakal gone. Dan itu terjadi di gue sih, kayak ketika seseorang itu udah meniup memori yang ada di gue, ya otomatis gue pun juga bye sama orangnya. Usaha kalau gitu aja. Oke. Lu ada nggak yang pengen disampaikan nih sebelum podcast ini berakhir gitu? Aduh, pasti ada, pasti nih. Pasti dia. Lu kan, ini kan semuanya tentang hidup lu nih ya, nih. Dari yang judul lu, terus puisi-puisi yang ada di dalam buku itu pasti nih. Apa yang mau sampaikan? Pesan dari gue itu sebenarnya sudah tersirat guys dalam buku itu. Apa? Jelasin dong. Berarti harus baca dulu baru tahu pesan yang harus gue sampaikan. Tapi ya kita di sini intinya aja lah ya. Ya intinya sih kalau menurut gue ini ada di akhir sampul terbelakang nih. Gue ada nulis quotes. Cinta tak selamanya membuahkan arti. Karena cinta yang tak memiliki hanya bisa menyakiti dan menyisakan memori. Ini sebenarnya ada latar belakang sih dari quotes ini. Salah satu pesan yang pengen gue sampaikan juga, dimana ketika lo mencintai seseorang tuh karena orang itu nggak menghargai arti yang kita mau sampaikan gitu, ngerti gak sih? Ngerti. Karena kita nggak dihargai dengan cara yang ya nggak tahu diselingkuhin lah atau apa gitu kan. Akhirnya itu jadi apa? Jadi sakit doang, jadi menyisakan luka doang, terus cuma jadi memori doang yang even itu memori bukan yang terlalu gimana-gimana, karena kan itu bad memories gitu loh. Terus juga dalam puisi gue juga pengen sampaikan kalau misalnya ada beberapa puisi yang relate di hidup kalian nih, para penonton. Pasti. Gue berharap banget sih, karena kan kita semua pasti pernah mengalami ya kita bisa ya kita ya tentang percintaan kan, tentang ya kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, politik. Politik kan Iya. nggak usah dibahas politik. Nah, Oh iya gitu ya. pusing. Ya gue sih pengen aja sih hidup gue tuh bisa melalui puisi ini, gue pengen hidup gue tuh bisa berpengaruh buat banyak orang, bisa jadi pesan-pesan juga, bisa jadi pelajaran juga buat orang lain gitu sih. Bisa direnungin kan inti dari semua puisi ini, lu udah tahu, lu jadi bisa kayak kontrol di dalam sendiri gitu kan. Iya, gue juga ini ya buku puisi ini adalah salah satu jalan proses hidup gue juga. Oke, guys. Ini sebelum berakhir gue pengen baca puisi nih. Apa nih? Boleh dah. Gila, Kasih kita. kasih dah. Jangan panjang-panjang ya. Iya. Biar mereka dengerin lihat sendiri. Gak apa-apa, biar asik nih, biar seru nih, biar pada suka puisi. Judulnya Foto Masa Kecil. Jika waktu bisa melihat, aku pasti ditertawakan. Jika masa kecilku bisa melihat, ia pasti menangis terseduh-seduh. Foto itu hidup di zamannya. Ia menari-nari di bawah naungan memori yang terlekat pada bingkai. Simpan baik-baik foto itu.
Oke, lanjut boy. Jangan lupa bahwa itu hanya sekedar selembar kertas dengan ribuan warna. Hati-hati jika terkena air mata, ia akan pudar warnanya. Kelak akan banyak debu yang mengganggu pandanganmu. Tapi jangan biarkan itu mengganggu kenangan yang telah membahagiakanmu. Jangan nangis, Aduh, lanjut. Biarkan masa kecil yang menyenangkan tetap bersama dengan kesenangannya. Jangan biarkan masa kini merusak gambaran itu. Mari kita membiarkan masa kecil menjadi arti ketulusan yang abadi. Dan biarkan kesedihan yang tulus menjadi kutukan untuk masa kini. Simpan dengan baik di dompet dan di ingatanmu. Hanya foto itu yang bisa kuberikan. Setidaknya, kelak jika kau lupa akan kenangan, kau tetap ingat bahwa aku pernah hadir. Kita pernah bertegur sapa, kita pernah berbagi amarah, kita pernah bertatap mata, kita pernah berbagi kecupan, dan kita pernah bersama-sama dalam sebuah selembar foto. Kasih. Oke guys, jadi sekian dari podcast kita. Maaf tadi nggak ngobrol cuman you know lah, you can listen to it. So yeah, that's a wrap. Thank you guys for listening. Thank you guys. Bye. Don't forget to read it, okay? Like ya guys. Bye. Bye.